Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membuat kode program dari kelas diagram seperti yang di layar ini. Pada kelas diagram ini kita akan menerapkan konsep dari enkapsulasi dan juga inheritance. Kita lihat dulu, di sini ada beberapa kelas ya. Yang pertama ini kelas pegawai, di mana pegawai ini sebagai kelas induk ya. Kalau di diagram kelas ini, kelas pegawai ini punya kelas anak, ada kelas manajer, ada kelas sekretaris, ada kelas staff, ada juga kelas eksekutif manager, di mana kelas ini adalah juga kelas anak dari manajer ini, gitu ya. Sedangkan kelas uji pegawai ini sebagai kelas utama, di mana di dalamnya ada void method, ada method main. Langsung saja kita praktekkan ya di NetBeans. Kita buat dulu projectnya. Kita kasih nama misalnya pegawai. Pegawai ini ya. Kita langsung dibuatkan kelas pegawai gitu ya. Kita tambahkan lagi beberapa kelas yang tadi ya. Kelas manager misalnya ya. Manager. Berikutnya kelas sekretaris. Kelas staff. Berikutnya kelas eksekutif manager. Lalu yang terakhir sebagai kelas utama adalah kelas uji pegawai. Ini langsung kita pilih yang Java main class ya. Uji pegawai. Jadi ini ada 6 kelas gitu ya. Kita isikan dulu kode program di kelas pegawai. Kita lihat dulu atribut-atribut yang ada di kelas pegawai. Ini ada atribut gaji pokok, ada tipenya double ya, ada nama dan jabatan tipenya string. Kita tambahkan gitu ya. Di sini ini kita hapus dulu. Kita tambahkan atribut tadi gitu ya. Pertama, jangan lupa tipenya privat, double, gaji pokok. Berikutnya privat string, nama, privat string, jabatan. Oke. Variabelnya sudah kita buat. Berikutnya kita buat konstruktornya ini ya. Konstruktornya kita buat di sini, kita pakai insert code. Kita centang semua, generate. Kita sudah punya konstruktor. Di sini ada beberapa metode ya.
ada getter ya, ada get gaji pokok, get nama, get jabatan. Bisa langsung kita tambahkan di sini pakai insert code ini. Get, kita pilih yang getter, centang semua, di generate. Berikutnya untuk setternya ada set gaji pokok ini ya. Set gaji pokok, kita tambahkan setter, salah, set gaji pokok ya. Berikutnya di sini ada metode get total gaji. Kita isikan public void atau double ya, double get total gaji. Karena ini jabatannya masih belum pasti ya, jadi total gaji kita samakan dengan gaji pokok gitu ya. Return gaji pokok, gaji pokok. Lanjut, di sini ada metode info ya. Ini untuk menampilkan informasi pegawai. Kita tambahkan di sini public void info. Kita tambahkan kode untuk menampilkan informasi pegawai. Sistem outprint, misalnya kita tampilkan nama gitu ya, nama pegawai ini get nama. Kita tampilkan lagi jabatan ya, jabatan kita panggil metode get jabatan. Kita tampilkan lagi gaji pokok, ya. Kita tampilkan get gaji pokok. Saya kira ini untuk kode program pada kelas pegawai. Berikutnya kita nambahkan kode program untuk kelas staff dulu gitu ya. Staff ini kan adalah anak dari pegawai ya, atau subclass dari pegawai. Jadi kita tambahkan extend ya, extend pegawai. Seperti ini. Berikutnya di sini tidak ada atribut atau metode tambahan ya, hanya ada konstruktor saja. Langsung kita tambahkan konstruktor. Nah, konstruktornya ini itu ngambil dari kelas pegawai. Nah, seperti ini ya. Langsung ini aja. Lanjut, berikutnya kita tambahkan
di kelas sekretaris ya. Nah, di sini ada tambahan atribut yaitu double upah lembur. Kita tambahkan ya. Nah, aksesnya privat, double upah lembur. Kita tambahkan konstruktornya. Oh ya, tadi lupa extend ya, karena ini adalah subclass dari kelas pegawai, harus extend pegawai. Nah, baru kita tambahkan konstruktornya. Oke, belum disimpan ya. Konstruktor seperti ini. Berikutnya kita tambahkan juga getter dan setter untuk variabel upah lembur ini ya. Kita tambahkan getter dan setter, kita centang. Oke. Terakhir ini ada metode get total gaji. Kita buat double ya, tipenya double get total gaji. Nah, get total gaji, total gajinya nanti adalah gaji pokok ditambah upah lembur ini ya. Jadi kita kembalikan return get gaji pokok ditambah get upah lembur seperti ini ya. Oke, yang sekretaris sudah, kita lanjut ke kelas manager. Nah, kelas manager ini juga ada tambahan atribut bonus ya. Nah, nanti juga ada getter dan setternya, dan juga metode get total gaji. Langsung kita, jangan lupa di extend pegawai. Kita tambahkan atributnya dulu, double bonus. Kita tambahkan konstruktornya centang ya. Kita tambahkan lagi getter dan setter. Oke, lanjut. Kita tambahkan metode get total gaji. Ini karena bersama ya dengan kalau manajer, total gajinya adalah gaji pokok ditambah bonus. Nah, ya. Jadi kita copy saja dari sini. Ini kita ganti get bonus. Oke, manajer sudah, baru ke eksekutif manager. Di sini ada tambahan atribut yaitu sekretaris ya. Nah, jadi atribut ini mengarah ke kelas sekretaris yang sudah kita buat tadi gitu ya. Ada getter dan setter, ada konstruktor, ada get total gaji ya, sama untuk info. Kita tambahkan di sini sekretaris, namanya SKR ya. Kita
kita insert code konstruktor. Oh iya, ini kan executive manager ini adalah subclass dari kelas manager ya, jadi harus di extend manager. Baru kita tambahkan konstruktornya. Lanjut kita tambahkan getter setter. Oke ya. Lanjut kita tambahkan metode get total gaji. Get total gaji. Untuk perhitungan total gaji executive manager ini sama dengan manager itu ya. Jadi perhitungannya adalah gaji pokok ditambah bonus. Bisa langsung kita kopas ini. Berikutnya kita buat metode info untuk menampilkan informasi dari executive manager ini. Public void info. Ya, apa yang mau kita tampilkan sebenarnya hampir sama dengan ini ya. Ini kita tambahkan jarak biar nanti kita tambahkan informasi yang lain ya, yaitu nama pegawai, jabatan, gaji pokok, dan juga total gaji ya, atau bonus saja ya, bonus, informasi bonus, get bonus. Baru gaji pokok, get pokok gaji pokok, total gaji ya maksud saya, total gaji. Nah, di sini total gaji. Berikutnya executive manager ini juga punya sekretaris ya. Nah, jadi kita tampilkan nama sekretarisnya. Nama sekretaris seperti ini. Nah, ini kita ambil dari objek ini tadi ya, objek sekretaris tadi, skr titik get nama ya, nama sekretarisnya. Yang executive manager sudah. Berikutnya yang terakhir adalah uji pegawai. Nah, kita coba nanti membuat beberapa objek dari kelas yang sudah kita buat tadi ya. Misalnya untuk kelas pegawai itu ya, pegawai, misalnya peg1 sama dengan new pegawai gitu ya. Di sini kita perlu langsung memasukkan gaji pokok, nama, dan jabatannya. Misalnya gaji pokok pegawai standar itu ya,
3.500.000. Namanya misalnya Andrian, jabatannya misalnya staff, ya. Misalnya lagi kita buat objek manager gitu ya, manager misalnya men 1 men C1 gitu ya, sama dengan new manager. Ini kita isikan bonusnya, misalnya bonus dari manajer 1 ini 4 juta misalnya ya, 4 juta. Berikutnya gaji pokoknya adalah 4.500.000. Nama misalnya Joko, jabatan manajer misalnya pemasaran. Berikutnya kita buat objek dari sekretaris. Nah, misalnya sek1 sama dengan new sekretaris. Langsung kita tambahkan upah lemburnya misalnya 2.500.000, terus gaji pokoknya 3.500.000, terus namanya misalnya Cynthia, jabatannya sekretaris misalnya operasional. Seperti ini ya. Kita buat lagi objek misalnya dari eksekutif manager ya, eksekutif manager misalnya X-Men ya. X-Men 1 sama dengan new eksekutif manager. Nah, di sini ada parameter ya, ada parameter untuk tipe sekretaris. Jadi kita perlu memasukkan objek sekretaris yang sudah kita buat tadi itu ya. Nah, di sini X-Men 1 itu sekretarisnya adalah sek1. Itu bonusnya dia 4 juta misalnya 5 juta itu ya, seperti manajer. Terus gaji pokoknya 4.500.000. Tanyakan namanya misalnya Frankie, jabatan X misalnya manajer operasional ya. Nah, baru misalnya kita tampilkan datanya ya. Misalnya yang PEK1 tadi kita tampilkan datanya menggunakan info ya. Lalu manajer 1 tadi juga kita tampilkan datanya menggunakan fungsi info. Eksekutif tadi juga sama, eksekutif manager kita tampilkan datanya menggunakan metode info. Oke, sudah.
baru kita coba jalankan. Tampil ya informasi pegawai. Ini Andrian, ini jabatannya staf, gajinya 3 juta, gaji pokoknya ya 3.500.000. Ini ya. Pegawai berikutnya adalah Joko, jabatannya manajer pemasaran, gaji pokoknya 4.500.000. Pegawai berikutnya namanya Frankie ya, dia manajer operasional, gaji pokoknya 4.500.000, dapat bonus ya 5 juta, jadi totalnya 9.500.000. Karena dia adalah eksekutif manager, jadi punya sekretaris ya, namanya Cynthia. Saya kira itu ya untuk pembuatan kode program pada video ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.